Jadi kita harus mengenal dulu media informasi dan smartphone. Jadi media informasi secara umum itu alat mengumpul atau menyusun kembali sebuah informasi yang diterima dan menjadi bahan yang bermanfaat bagi yang penerima informasi. Sedangkan smartphone adalah sebuah alat elektronik yang canggih yang dilengkapi dengan internet dan sekaligus sebagai media informasi yang sangat mudah untuk dibawa dan digunakan. Keuntungannya apa sih? Nah, keuntungannya itu adalah gampang dibawa kemana saja, mudah didapatkan, dan mudah digunakan. Kenapa mudah didapatkan? Soalnya harganya bervariasi ya. Harganya ada yang kurang dari 1 juta atau yang 500.000 itu sudah bisa dapat ya smartphone. Dan kenapa smartphone tidak yang lain? Karena smartphone itu di dunia ini sudah kayak barang wajib yang dimiliki oleh seseorang ya. Jadi ya begitu. Ini kita lanjut. Smartphone bisa membantu aktivitas harian di masa COVID-19. Iya, betul, bisa. Dengan beberapa fitur aplikasi yang canggih dari smartphone, pengguna dapat mendapatkan layanan, fasilitas, dan informasi yang bermanfaat untuk membantu aktivitas sehari-hari sambil beradaptasi di masa pandemi COVID-19. Fasilitas dan layanan apa saja sih? Ada banyak ya, tapi ini secara umum aja. Secara yang penting-penting aja. Jadi yang penting menurut saya tuh fasilitasnya adalah fasilitas pencari informasi umum, terus fasilitas rapat secara online, dan fasilitas jual beli online, fasilitas sarana informasi terkini mengenai COVID-19, fasilitas gempa, fasilitas terjemahan bahasa, scan dokumen, konsultasi kesehatan, dan layanan kurir pengiriman atau penjemput barang. Terus kita akan bahas mengenai fasilitas yang pertama, yaitu fasilitas pencarian informasi umum. Fasilitas pencarian informasi umum itu yang populer ada 3 ya. Nah, yang pertama adalah Chrome atau browser. Itu pasti ada di setiap smartphone. Atau jika belum, Anda bisa mendownload di Play Store. Jadi Chrome atau browser adalah aplikasi pencari informasi secara luas ya, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, video, suara, lokasi, dokumen, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah YouTube. Nah, YouTube adalah salah satu fasilitas pencarian informasi. Tapi YouTube bisa mencari video. Saya akan mendemokannya ya. Saya akan coba mendemokan. Ngày đó cô nonton bayi ni mai kan. Oke, sudah terlihat ya. Jadi saya akan nih Chrome dulu, browser. Ikut Google Meet apa anu? Google. Ini Google ya Pak. Dikenal dengan Google. Google Meet. Cara bagaimana membuat bakso ayam. Kalau Anda ingin coba membuat restoran bakso gitu, Anda bisa cari cara membuat bakso atau tutorial cara membuat bakso ya. Nah, ini ada bentuk tulisan, itu ada bahan apa, bisa dalam bentuk berita, news, berbentuk video, gambar, map, dan banyak ya. Itulah kegunaan YouTube. Bisa juga YouTube. Itu bisa apa sih YouTube? Bagaimana naik Ini kakak Nusa Dewi di masa pandemi. Tutorial cara naik pesawat sekarang dan apa sih syarat-syaratnya itu karena COVID bisa dicari ya di YouTube.
yang sudah punya semangat. Terus Penting ini loh. Lalu mau tidak Pak. Dan terus kita lanjut yang berikutnya, yaitu menggunakan fasilitas Google Meet. Ya, walaupun sudah beberapa Anda yang tahu ya, bahkan sudah bukti bahwa Anda sudah mengerti menggunakan Google Meet, tapi tidak seberapa karena ada fitur-fitur khusus yang mungkin Anda belum tahu. Saya akan tahu ya. Sebentar. Nah, jadi di sini ada fitur-fitur angkat tangan, di mana di sini untuk jika Anda dalam suatu pertemuan ingin melakukan sebuah pertanyaan atau interupsi, Anda bisa menggunakan tombol ini. Nah, maka sang yang lain akan menerima ya Anda bahwa Anda sedang angkat tangan. Dan lagi Anda juga bisa sharing ya, sharing di sini. Karena saya sudah sharing, saya bisa memencet tombol stop sharing. Dan juga ini in message, Anda bisa melihat atau menulis pesan-pesan. Kemudian rekam ya, ini ada rekam bisa juga, dan mempunyai, kalau Anda rekam dia akan warna merah di sebelah atas pojok kiri. Dan kemudian selain itu Anda juga bisa membuat meeting dengan cara pencet new meeting. Nah, ini ada beberapa pilihan. Itu yang pertama ini adalah mendapatkan link atau Google Meet untuk dibagikan. Nah, yang kedua adalah membuat meeting instan atau pertemuan instan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah membuat suatu pertemuan dengan menentukan tanggal. Sedangkan join code ini adalah kita menerima sebuah kode, misalnya adalah kode yang ada di WhatsApp. Ini kita bisa tahan lama-lama sampai ada link tercopy atau tersalin, kemudian Anda buka Google Meet, terus lama-lama sampai ada tombol pasti atau tempel, kemudian join. Nah, seperti itu ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan aplikasi Shopee yang termasuk fasilitas jual beli online yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin jual beli online. Keuntungannya apa sih? Nah, keuntungan dari Shopee itu banyak ya, banyak fasilitas, banyak promo, dan sangat mudah digunakan. Berikut adalah tutorialnya, sebuah video yang akan saya sajikan ini. Nah, kita lihat. Online. Nah, di video kali ini aku bakal share cara belanja di Shopee untuk pemula. Teman-teman jangan mengecek dulu nih ya, kok belanja online di Shopee kok pakai verifikasi kak, malah aja bisa. Tapi kan di sini konsepnya aku bilang
kita yang sama sekali belum pernah untuk belanja di Kayak nanya ini. Shopee di rumah. Sama Kenapa saya juga. aku pilih ini? Itu karena aku sendiri kan punya opsi di Shopee dan aku berjualan di Shopee. Tapi kalau di aku kebanyakan mereka tetap Ini kan bukan bilang Shopee aja kak kan udah diskon offline. Mereka selalu bilang begini, pengen kan belanja di Shopee tapi nggak tahu caranya. Jadi aku terinspirasi nih untuk buat videonya. Nah tapi sebelum kita videonya, aku mau minta teman-teman dulu nih untuk like dulu di komen di bawah apa saja yang harus aku buat. Terus jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan hidupkan notifikasi bukan ketinggalan setiap konten video kami yang aku upload. Share ke seluruh teman-teman. Terima kasih. Pertama, kenapa sudah buka aplikasi Shopee? Begini ya, terus habis itu cari barang yang lagi kita mau. Aku langsung cari kita cari harga maksudnya udah diimport ya, jadi tulis saja kayak gitu satu diimport. Terus habis itu aku pilih ikannya karena ada video dan harganya banget. Di sini ada siapa ini cuma contoh ya teman. Aku pilih juga di mall Shopee atau juga butuh tokonya apa karena ya udah sih cuma contoh doang ya. Dan sebentar untuk cek deskripsi dan karena itu dipakai teman-teman kayak ada style apa, bahannya apa, semua itu ada dan tertulis di deskripsi. Wajib banget deskripsi produk itu harus kamu baca. Kayak gini kan jelas banget ya. Kayaknya foto tadi Kamu lihat sekarang kamu tuh nama apa di sini aku pilih nama foto ini klik nanti musik keranjang kan udah kan nah terus udah klik aja check out kayak gitu varian ini kan alamatnya itu wajib banget ditambahin karena kalau ditambahin itu bakal muncul alamatnya pertama bagi pengguna baru yang baru download Shopee itu wajib banget untuk atur alamat ya karena akan muncul kayak gini kamu akan bisa untuk belanja di Shopee gitu. Jadi wajib untuk atur alamat kayak gitu namanya aku dan itu tuh alamat shop aku ya. Tips dari aku kalau pilih jasa kirim itu yang cepet-cepet aja tapi yang murah juga contohnya tuh ada sama aja express dari tempatku tuh mereka cepet ya teman-teman. Lanjut untuk metode pembayarannya itu ada banyak cara tenang ada contohnya itu ada transfer dan untuk transfer sendiri ini banyak banget bisa dengan BRI, BCA terus ada BRI kayak gitu banyak banget pokoknya pilihannya tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Kamu juga bisa bayar via Alfamart atau Indomaret ya tapi itu ada biaya adminnya dari 500 kalau itu juga itu 1.000. Nah disini bakal milih yang via Bank BRI tentunya kan tuh langsung Bank BRI check out. Nah ini langsung lanjut aja kita langsung check out terus nanti bakal keluar nomor namanya ini tuh namanya tuh Infa kalau di BRI kayak virtual account gitu. Terus di sini tuh ada petunjuknya tenang aja ini banyak banget cara untuk kamu transfer uangnya ke Shopee dan untuk melanjutkan ke pembelian barang bisa dari transfer ATM terus transfer e-banking transfer e-banking terus ke mini ATM atau bahkan ada cara transaksi itu teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi jangan khawatir kayak nggak bisa untuk transfer atau kirim uang ke si Shopee-nya. Oh udah deh gitu aja, gampang banget kan? Kamu tinggal transfer terus tinggal nunggu barang dikirim. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu jika video ini bermanfaat. Thanks for watching, don't forget to like, comment, and share. Thank you, see you on my next video. Oke, berikut yang tadi adalah cara belanja di Shopee ya. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana membuka toko di Shopee. Berikut adalah video bagaimana membuat toko di Shopee.
WhatsApp. Kali ini Afala akan berbagi ilmu cara membuka toko online di Shopee. Sebelumnya, bagi kamu yang belum berlangganan, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Langkah pertama, buka aplikasi Shopee. Klik icon saya di pojok kanan bawah. Klik register. Lakukan pendaftaran bisa menggunakan nomor HP, email, dan Facebook. Kali ini saya contohkan daftar menggunakan email. Masukkan email. Masukkan kode yang tampil di gambar. Klik lanjut. Masukkan username yang akan digunakan untuk domain akun dan toko. Masukkan password harus 8 huruf atau angka yang terdiri dari minimal 1 huruf besar dan 1 huruf kecil. Di kolom konfirmasi password, masukkan password di atas sekali lagi. Pastikan password harus sama. Masukkan logo akun atau toko kamu. Setelah itu klik register. Jika kembali ke halaman beranda atau home, klik icon saya kembali. Klik jual untuk membuat toko. Kemudian tambahkan produk baru. Bisa menggunakan kamera langsung, foto dari galeri, dan Instagram. Kali ini saya pilih dari galeri. Klik foto. Klik foto produk yang akan dijual. Kali ini saya akan mencontohkan dengan sorban. Klik checklist beberapa kali di pojok kanan atas jika foto sudah sesuai. Masukkan nama produk maksimal 100 kalimat. Tuliskan deskripsi produk yang detail dan jelas. Dan tuliskan deskripsi produk. Pilih kategori yang sesuai dengan produk. Atur merek atau brand produk kamu. Ketik di kolom cari merek. Jika tidak terdaftar, buat daftar sendiri. Masukkan harga produk. Masukkan jumlah stok. Jika produk memiliki variasi warna dan ukuran, klik variasi. Di kolom tipe, isikan warna dan ukuran. Masukkan berat paket jika sudah di packing. Pilih kondisi barang baru atau bekas. Atur pengiriman. Karena baru pertama membuka toko, jadi isi terlebih dahulu alamat pengiriman barang. Alamat sudah lengkap, klik kirim dan aktifkan kurir atau jasa kirim yang akan digunakan. Klik simpan jika sudah selesai. Jika alamat kirim sudah tampil dan memiliki rentang terkecil dan terbesar, akhir sudah aktif. Untuk menyimpan dan mulai publikasi produk, klik checklist di pojok kanan atas. Jika diminta nomor HP, masukkan saja dan lakukan verifikasi nomor HP. Selamat, produk sudah diidentifikasikan. Anda sudah membuka toko dan mulai berjualan. Pastikan kamu sudah berlangganan channel Ida Afala untuk mengetahui bagaimana cara mengaktifkan toko agar barang cepat berjualan. Jangan ragu untuk bertanya. Tuliskan di kolom komentar sekarang juga. Bagikan video ini ke media sosial kalian agar orang lain mendapatkan ilmu ini juga. Ayo Dukung Indonesia mengurangi angka pengangguran dengan berwirausaha dimulai dengan jualan online yang mudah. Hatur nuhun, terima kasih. Itu siapa? Ida Afala. Oke, berikut tadi adalah contoh penggunaan fasilitas jual beli online menggunakan aplikasi Shopee. Dan kita akan lanjut ke fasilitas yang berikutnya adalah fasilitas bank online. Di fasilitas bank online ini, Anda wajib untuk pembuatan akun bank online. Caranya bagaimana? Caranya begini. Syarat yang perlu disiapkan adalah buku tabungan bank, kartu ATM bank, identitas diri berupa KTP, smartphone yang sudah aplikasi bank mobile seperti BRI Mobile, BNI Mobile Banking, BCA Mobile, Living by Mandiri, BSI Mobile, dan BTN Mobile. BSI Mobile ini adalah Bank Syariah Indonesia ya, dan BTN adalah bank Dewan Agung. Nah, adalah nasional. Nah, ini syarat-syarat ini dan Gmail atau email kalian ya yang aktif. 5 syarat itu harus dibawa ketika ingin membuat akun
bank online. Nah, setelah syarat-syarat terpenuhi, Anda tinggal mendatangi kantor cabang bank terdekat dengan membawa syarat-syarat tersebut. Kemudian tiba di kantor cabang bank, Anda menyampaikan maksud kedatangan Anda dengan membuat akun mobile banking. Biasanya nasabah atau Anda yang hendak mendaftarkan diri untuk membuat akun bank mobile banking akan diarahkan ke customer service. Nah, di customer service ini nantinya meminta Anda untuk mengisi formulir dan pendaftaran, lalu membantu Anda melakukan aktivitas akun mobile banking. Jadi nanti customer service-nya akan membantu Anda mengisi formulir atau melakukan aktivasi akun mobile banking sampai selesai ya. Nah, jadi tinggal mengikuti arahan customer service-nya sampai selesai. Setelah itu udah deh bisa dipakai. Nah, fitur-fiturnya apa aja sih? Nah, sekarang saya kasih lihat ya. Nah, jadi saya memakai aplikasi mobile banking BRI ya, yaitu BRI Mobile atau BRI Mo. Kita harus login dulu ya setiap penggunaan aplikasi. Gunanya apa? Biar orang lain yang ketika menggunakan HP Anda, mereka tidak bisa akses langsung ke aplikasi tersebut, ke akun bank Anda. Jadi setiap penggunaan aplikasi harus login ya. Nah, di sini banyak fitur ya, ada isi pulsa apa, atau paket data, bisa ya. Anda juga bisa gunakan aplikasi ini untuk jual beli pulsa ya. Misalnya Anda tuh ada berapa di rekening saldonya bisa dilihat dari sini. Atau cek rekening lain. Ini rekening saya cuma ada satu. Kalau Anda ingin mengisikan uang pulsa, pencet saja ini 08 berapa, ini jumlahnya berapa, jadi terus transfer. Itu ya transfer. Misalnya Anda ingin transfer nomor rekening baru, nah, banknya apa, tinggal pilih, terus nomor rekeningnya apa. Terus langsung lanjutkan. Nanti akan ada, jika informasinya benar, dia akan menampilkan informasi sang rekening bank tersebut. Misalnya nama rekeningnya siapa. Jadi bisa dikonfirmasi dulu ya. Jadi jangan takut salah. Terus bisa top up dompet digital seperti apa? Bisa top up GoPay, bisa link aja, bisa top up OVO atau ShopeePay atau Dana. Ini saya akan mencontohkan ShopeePay ya. Tujuan saya kan mau isi berapa, ini minimal 10.000, jadi kita coba isi 20.000. Isi 20.000. Langsung top up. Ini Anda ya, namanya nomor kedua, namanya siapa. Kalau sudah pasti ya, kita aja top up. Oke. Udah ya, ini sudah berhasil ya. Dapat. Ini sudah berhasil ya. Bisa ini juga. Kalau memiliki NFC ya, bisa tukar saldo, bisa bayar listrik, ini ya saya contohin daftar beli listrik, misalnya isi 20 di listrik ada itu, ada nomornya, bisa dicek konfirmasi, terus kita pencet beli. Nah, nanti di sini ada nomor tokennya ya, bisa kita salin. Nomor tokennya adalah 2336977 ya, gitu ya.
Ketahuan dong. Nah, bukannya gitu lah, nggak apa-apa. Giveaway ya. Gitu ya, pokoknya seperti itu. Baik ya, kita lanjut. Jadi kita lanjut ke yang berikutnya. Setelah itu kita akan menggunakan Peduli Lindungi. Nah, aplikasi apa sih ini? Ini aplikasi sarana informasi terkini mengenai COVID-19 ya. Keuntungannya apa sih aplikasi ini? Nah, dengan aplikasi ini, Anda dapat mengetahui data kasus COVID-19 di sekitar Anda dan dapat berkonsultasi dengan dokter secara cepat dan mudah dan dapat mengetahui kondisi kesehatan. Bagaimana? Nah, langsung kita coba ya. Jadi, sudah mulai berdiri dan sebelum masuk ke sini, Anda akan diminta untuk login dulu ya. Anda mengisi email, Gmail Anda, atau HP, terus minta izin menggunakan kamera apa. Jadi Anda allow atau membolehkan ya. Jadi dengan aplikasi ini Anda bisa melihat di sekitar Anda tuh ada kotak-kotak merah, itu zona merah atau sudah terkonfirmasi kena COVID-19. Sedangkan yang kuning-kuning ini tandanya adalah lagi dipantau. Nah, sedangkan yang hijau ini sudah sembuh ya. Bisa dilihat di sini statistik. Ini saya keluar filter konfirmasi suspek ini ya, bisa dilihat. Terus bisa apa aja sih ya aplikasi ini? Nah, aplikasi ini Anda juga bisa daftar vaksin ya. Tuh, dengan mengisi nomor NIK pada kartu KTP dan nomor ponsel Anda ya. Keren. Selain itu juga Anda bisa mendapatkan info penting, yaitu info misalnya Anda sedang vaksin pertama sudah selesai. Nah, nanti akan diinfokan vaksin 2 tanggal berapa. Terus teledokter. Nah, teledokter ini Anda bisa menggunakan fasilitas cek kesehatan mandiri dan konsultasi dokter dengan memencet tombol salah satu. Jadi saya akan contohkan Halo Dokter ya. Halo Dokter, Anda akan diarahkan ke website atau aplikasi Halodoc ya. Jadi tinggal login atau langsung saja chat ke dokter. Nah, ini ada jenis nama dokter dan jenis dokternya. Ini jenis dokternya dokter umum, jadi tinggal di chat aja ya kalau mau konsul. Itu. Nah, di akhir perjalanan, nah, Anda juga bisa ya melihat dari perjalanan. Misalnya kita berada di Yogyakarta, kita zoom out dulu, kita kecilin dulu bagian Yogyakarta ini. Dicek ya, kita klik aman, resiko, cek lagi, nah, seperti itulah. Bisa paspor digital juga, misalnya Anda ingin naik pesawat apa, itu paspor digital. Nanti dia seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke aplikasi Google Maps atau fasilitas peta. Google Maps ini adalah aplikasi pemetaan online yang berguna untuk menunjukkan jalan atau jalur lokasi tempat yang ingin dituju atau dicapai. Keuntungannya apa saja sih? Keuntungannya itu dapat tahu alamat lengkap Anda ya. Jadi Anda
di mana sih lokasi saya ini namanya? Kalau Anda bingung, Anda bisa pencet saja dan nanti ketahuan lokasi Anda itu sekarang berada di mana. Nah, terus mencari alamat lengkap lokasi yang ingin tuju dengan mengetikkan salah satu alamat kata kunci pada searching atau pencariannya. Juga dapat memantau atau menghindari jalan atau jalur yang sedang dicet. Kita nonton aja ya videonya. Lama belum. Ini ya, map. Kita bisa lihat lokasi, terus lihat jalan kemana kita mau kemana sih. Ini ada kenapa pakai warna biru, warna putih. Ini warna biru melambangkan lokasi jalan itu sedang aja ya. Dan kalau ini melambangkan bahwa kepadatan atau kemacetan. Ini kalau kita Universitas Kristen Wacana mungkin akan tutup dalam 1 jam dari saat Anda tiba. Oke, jadi begitu ya tutorial penggunaan Google Map-nya. Kita lanjut tadi ke Google Translate. Nah, jadi Google Translate ini adalah fasilitas terjemahan bahasa yang sangat populer digunakan ya. Keuntungannya apa saja sih? Sangat mudah untuk menerjemahkan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, sangat mudah digunakan dan prosesnya sangat cepat dan mudah diakses. Gimana sih caranya? Kita langsung aja ya. Ini adalah Google Map. Jika Anda belum mempunyai aplikasi ini, bisa download di Play Store ya. Jadi aplikasi ini selain bisa ketik saya bahasa Inggrisnya apa? Bisa pakai suara saya. Nah, itu. Selain itu, ini juga bisa translate pakai kamera ya. Contohnya saya punya contoh ini nih. Ini bahasa Indonesia mau saya ubah jadi bahasa Inggris. Nah, itu otomatis ya. Lalu kita bisa ubah jadi bahasa apa? Bahasa Arab ya, Arab. Kita coba bahasa Arab. Ini akan berubah jadi bahasa Arab. Tuh, jadi bahasa Arab. Bahasa Jepang. Tuh, jadi bahasa Jepang. Sangat mudah ya digunakan. Bisa untuk percakapan juga loh. Misalnya, halo.
tidak bisa. Pokoknya bisa, jadi pencet aja tombol yang ini, lama-lama sambil ngomong, nanti akan translate otomatis. Jadi begitu ya. Baik, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah aplikasi tab scanner. Nah, aplikasi tab scanner ini adalah aplikasi pencetakan dokumen berbentuk elektronik. Keuntungannya ini sangat mudah digunakan ya, memakai sedikit penyimpanan dan proses cepat gimana? Kita coba aja langsung. Oke, kita aplikasi tab scanner. Misalnya nih kita mau men-scan KTP. Misalnya diminta KTP nih dalam bentuk elektronik, gimana sih? Nah, pencet kamera ya, misalnya ingin pakai kamera scan-nya. Nah, kita close saja. Ini misalnya itu sampai itu ya, sampai hijau semua. Terus kita pencet. Nah, jadi udah gini, kita bisa kita atur lagi biar mantap posisinya. Kita next saja. Itu kita apa ini? Tuh bisa di scan gitu, nanti di save. Kita ubah namanya di pojokan sini. KTP, oke. Kita download, kita save. Bisa di share nih, mau share kemana? Misalnya kita mau share-nya ini tadi, kita mau share chat yang gambar ini ya, gambar dari apa ini yang di samping kiri tombol kanan itu. Share kemana? Ke WhatsApp, ke siapa? Ke dia. Ya, udah ya. Selain itu juga bisa pakai ini ya, di nanti bisa ya. Oke, sekian, kita lanjut lagi di yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah fasilitas Halo Dokter. Ini konsultasi kesehatan nih, bisa pakai aplikasi ini nih. Keuntungannya tuh mudah banget digunakan dan mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah. Ini contoh videonya. Halodoc secara gratis. Mari kita langsung saja pada aplikasi Halodoc. Dan setelah itu teman-teman di halaman beranda kamu akan langsung saja aja cek dengan dokter, terpercaya selama 24 jam. Nah, selanjutnya kamu akan dibawa ke halaman berikutnya. Di sini ada Dr. Alia Kusuma Rahman, dokter umum dan dokter mata kedua. Dokter umum ini free ya, dokter gratis 1, dokter gratis 1. Lalu tinggal cek aja instansi. Nah, setelah itu teman-teman biaya sesi untuk 30 menit 25.000, diskon bukan 25.000 bayar free ya. Nah, setelah itu klik konfirmasi aja. Di sini konsultasi bisa dengan di sini.
Nah setelah itu kamu klik aja di sini lampirannya, tambahkan foto di galeri handphone kamu, misalkan foto tentang alergi gatal-gatal ya. Lalu klik aja tanda panah di sini. Nah nanti ini dokternya sudah alert, sudah nanti nunggu balasan dari dokter ya. Di sini dokternya menjawab alergi apa Pak? Alergi kulit ya. Tapi di sini saya menjelaskannya kurang spesifik, jadi teman-teman harus datang dalam kali harus spesifik ya penjelasannya. Nah nanti ini dokternya akan menjelaskan dan meminta lampiran foto ya. Lampiran foto itu harus melampirkan foto, terus kelihatannya secara jelas dan panjang sekali. Jadi dokter bisa langsung ya penyelesaian masalahnya akan diberikan dari dokter seperti itu. Nah jika sudah mengakhiri, klik aja add, lalu klik ya. Dan itulah tutorial singkat, semoga informasi ini menambah pengetahuan kalian, dan jika dirasa videonya bermanfaat, mari support kami untuk tetap terus berkarya dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ke teman-teman lainnya di sosial media seperti like, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, sekian terima kasih. Oke, yang tadi adalah tutorial penggunaan atau dokter. Kita lanjut ke JNE. JNE. JNE itu apa sih? JNE itu aplikasi layanan antar barang ya. Keuntungannya apa? Mudah digunakan atau hemat tenaga atau waktu pengguna. Jadi nggak perlu ke sana lagi gitu untuk mau menggunakan jasanya gitu. Jadi tinggal online aja ya lewat HP bisa. Tanya gimana? Tanya gampang aja gitu. Ini ada skala vendor. Jadi aplikasi Google seperti Gram, PJ itu seperti apa? Oke, lanjut ke video selanjutnya. Untuk kita langsung dapat login atau mendaftarkan diri sampai keluar udah password nanti ya. Dan buat Jakarta. Jakartanya mana nih? Jakarta Barat. Beratnya berapa? Dan ngecek dan termasuk dari luar layanan layanan seperti yang sampai ada reguler atau dan semua langsung ditutup keluar sesuai dengan kebutuhan karena saya sudah password maka dibikin password nanti maka tujuan kemana juga kita bisa cek nomor rekening tujuannya ada di mana ada juga barcode. Nah, karena saya untuk aplikasi dan barcode belum ada, jadi kita masuk ke nomor rekening. Tapi saya sudah menggunakan sistem barcode. Masuk ke nomor rekening. Otomatis masuk dengan spot dan sesuatu
Oke, gitu ya tutorialnya tadi. Jadi gampang banget ya. Jadi tinggal pencet apa tadi my shipment kalau ingin pengantaran barang, atau cek tarif juga bisa. Itu ada dua itu. Nah, jadi kalau misalnya my shipment atau pengiriman itu, jadi tinggal isi aja ya formulirnya yang sesuai keterangan. Oke, kita lanjut yang udah selesai ya tutorialnya. Jadi hal-hal yang wajib diketahui atau dilakukan oleh pengguna smartphone itu apa sih? Tahu cara membuat atau mengakses Gmail atau email ya, itu wajib ya diketahui kalau punya smartphone. Dan juga itu ya, jangan takut untuk memencet tombol-tombol yang ada di smartphone, karena sekarang itu sudah safety ya, safety exploration untuk pemakaian fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang ada pada sekarang ya. Jadi nggak perlu takut kalau mau mencet, wah mau takut pencet ini nanti rusak, nanti gimana, nggak perlu takut ya. Jadi terus yang ketiga apa, biasakan membaca atau mengamati sesuatu terlebih dahulu ya. Jadi kita lihat dulu keterangannya mau apa, itu ini buat misi apa sih, kita baca dulu keterangannya. Mudah kok sekarang. Jadi itu ya saran saya, ada 3. Keuntungannya apa sih dari keseluruhannya? Aplikasi-aplikasi ini memakai sedikit penyimpanan ini ya, terus mudah digunakan, terus tidak perlu takut loh smartphone rusak karena selalu pencet itu sendiri, terus menghemat tenaga pengguna. Jadi nggak perlu jalan sana sini gitu ya, karena sudah ada online ini, jadi duduk diam aja gitu udah bisa ya. Baik, adakah ada pertanyaan Pak atau Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Pak Tukino atau Pak Wito mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak, atau dijelaskan atau dikonfirmasi kembali terkait yang sudah disampaikan. Nggak usah takut ya soal tutorialnya, nanti akan saya kasih video tutorial ulang supaya bisa dilihat ulang lagi ya biar enak. Jadi apa, ada pertanyaan Pak Tukino mungkin? Pak Tukino, apakah ada pertanyaan Pak? Halo, selamat malam Mas Jepan. Yo, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Jepan. Selamat malam Pak. Gak ada Mas, cuma saya mohon diringkas, dimasukkan di plastik saja Mas. Tapi kalau barangkali kan ini enggak yang ikut cuma beberapa orang, nanti bisa saya sampaikan lewat plastiknya aja kalau berkenan. Iya Pak. Oke, nanti rekamannya kami Share lagi. nanti kami kirim ke Bapak ya Pak.
Boleh. Kalau disimpan di plastik bisa nggak, Mas? Bisa. Nanti kami kirim linknya. Nanti Bapak tinggal pencet linknya itu dan silakan Ya, pencet tombol download ya Pak. ya. Nah, nanti selesai download itu tinggal Ya, masukin aja ke flash disk Pak. Oh, kita gitu ya. Siap ya. Ya. Oh ya, baik Pak. Jika ada pertanyaan, saya siapin itu ya Pak, Google Form atau formulir online. Nanti saya kasih linknya. Jadi tinggal pencet link itu, tinggal kasih isi-isi itu. Nanti Iya. saya sediakan kolom pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi tinggal isi saja ya Pak. Saya sudah bikin formulirnya. Nanti Boleh saya kirim. Mas. Boleh ya. Tapi Makasih ini ya, Pak. mohon maaf Mas karena ini iya. Mohon maaf Mas Irwan. Ya. Ini karena Oh iya, nggak apa-apa, Pak. teman-teman ini lagi pada capek ya. mungkin kaitannya dengan kaitannya dengan COVID ini karena di Sentul ini agak meningkat drastis ya Mas. Setiap Iya, hari Pak. ada kasus. Jadi mungkin teman-teman Mbak Bu Retno sendiri sekarang udah positif COVID Mas. Oh iya Pak, oke siap. Baik Pak. Ya. Ya yang jelas gini aja Mas, saya mohon nanti disampaikan linknya yang komplit, terus nanti bisa saya share ke grup Ya Pak. atau ke Ya, Pak, nanti masyarakat akan- Sentul Kidul. Siap Pak, nanti akan saya share kembali Pak ke grup yang seperti biasanya Pak. Oke. Boleh ya. Baik Pak. Jadi untuk selanjutnya ada materi dari teman kami, Ulan akan menyampaikan materinya setelah saya ini. Boleh sebelum itu mungkin ya. Silakan. mungkin Pak Wito, apakah ada pertanyaan Pak Wito? Ya, Pak Wito kok ya. Monggo Pak. Mama, saya tadi kurang bisa menangkap soalnya nggak jelas gitu loh audionya. Mungkin Oh iya Pak. Agak Oh, videonya kalau nanti kami kirim ulang videonya Pak. Nanti kami kasih link, jadi Ya. nanti bisa ditonton Oh ulang iya ya Pak. Baik. Biar jelas. Oke. Kalau begitu terima kasih Andrew. Kalau kita lanjut ke pelaksanaan program selanjutnya terkait dengan pembuatan cuci tangan dari minyak jelantah. Saya izin presentasi ya. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Belum ya? ya jelas. Baik. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan saya Wulandari Sinaga dari Fakultas Bioteknologi. Ini menyampaikan salah satu program kerja kami mengenai pembuatan sabun cuci tangan dari minyak jelantah. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak-Bapak sekalian, bahwa 98% minyak jelantah itu berasal dari limbah rumah tangga yang dibuang di sembarang tempat, seperti di wastafel, selokan, tanah, maupun di tempat sampah. Tentunya menimbulkan dampak baik itu pencemaran air, sumbatan saluran air, tanah tercemar, hingga merusak biota yang ada di perairan. Dengan demikian, minyak jelantah ini adalah minyak goreng yang tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi jelas bahwa penggunaan minyak goreng yang berulang-ulang akan merusak kesehatan manusia seperti dapat menimbulkan kanker dan dapat mencemari lingkungan. Untuk itu, perlu penanganan yang tepat agar limbah minyak jelantah ini dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan maupun lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan kembali limbah minyak jelantah itu menjadi sabun cuci tangan. Nah, ide ini muncul untuk menekan biaya pengeluaran masyarakat dalam pembelian sabun cuci tangan selama masa pandemi COVID-19 ini,
Kemudian meningkatkan adaptasi kebiasaan baru untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta meminimalisir limbah rumah tangga berupa minyak jelantah tersebut. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa minyak jelantah ini adalah minyak yang telah digunakan lebih dari 2 atau 3 kali penggorengan. Nah, minyak jelantah ini dikategorikan sebagai limbah rumah tangga karena merusak lingkungan dan dapat menimbulkan sejumlah penyakit. Nah, kerusakan minyak goreng yang berlangsung selama penggorengan akan menurunkan nilai gizi dan mutu bahan yang digoreng. Namun jika minyak goreng bekas tersebut dibuang secara sembarangan, selain tidak ekonomis juga dapat mencemari lingkungan. Nah, sebelumnya saya akan membahas terkait apa itu sabun. Sabun merupakan senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani berbentuk padat, lunak atau cair, dan berbusa. Sabun yang dihasilkan oleh proses saponifikasi, yaitu hidrosis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi yang basah. Buat kondisi basah yang biasa digunakan adalah ada 2, yaitu kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Jadi nanti sabun itu dibuat dengan cara mencampurkan larutan NaOH atau KOH dengan minyak atau lemak, kemudian melalui reaksi kimia, NaOH atau KOH mengubah minyak atau lemak menjadi sabun. Nah, hal itu disebut dengan proses saponifikasi. Nah, jika basa yang digunakan adalah NaOH, maka produk reaksi berupa sabun keras atau padat. Sedangkan apabila basa yang digunakan berupa KOH, maka produk reaksi berupa sabun cair. Nah, pada pembuatan sabun cuci tangan dari minyak jelantah ini diperlukan penambahan air jeruk nipis. Jeruk nipis atau Citrus aurantifolia ini merupakan buah yang berukuran kecil dan merupakan salah satu jenis sitrus atau jeruk. Pemanfaatan air jeruk nipis ini dalam formulasi sabun minyak jelantah diperkirakan mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan mikroba karena kandungan bahan aktif di dalamnya atau minyak atsiri dari jeruk nipis itu membuat sehingga sabun minyak jelantah itu merupakan salah satu media yang difungsikan sebagai penghantar antibakteri dan antimikroba pada kulit. Selain itu juga jeruk nipis ini biasanya dimanfaatkan sebagai pewangi atau parfum dalam pembuatan sabun cuci tangan nantinya. Nah, manfaat sabun cuci tangan di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan mampu menjadi sabun alternatif untuk memanfaatkan limbah rumah tangga. Kemudian dengan adanya penambahan air jeruk nipis dapat memperkuat efek antibakteri, antivirus, ataupun kuman pada sabun tersebut. Dan yang terakhir, dengan melakukan pembuatan sabun cuci tangan secara mandiri di rumah dapat membuat kita menjadi produktif, di mana kita dapat membuat sesuai dengan kreativitas dan keinginan kita, mulai dari aroma sabunnya, warnanya, hingga teksturnya. Nah, yang terakhir untuk menutup sesi presentasi saya dan mengetahui proses pembuatan proses cuci tangan dari minyak jelantah ini, mari Bapak-Bapak kita menyaksikan video tutorial yang sudah saya lakukan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Sebentar.
kasih.
Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, sekian presentasi dari saya. Semoga video tutorial tadi dapat sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, Mbak Ulan, aku. Ya. Iya Pak, bagaimana? Apakah sudah dikalibrasi 100 gram minyak jelantah itu padanannya kira-kira berapa makan? Kemudian mengenai KO, apa beli, kalau beli di mana? Kemudian air untuk 300 gram itu apa sama dengan 300 cc? Karena kalau untuk pada umumnya ini untuk timbangan gram-graman ini kan agak kalau ada kalibrasinya padanan sekian gram sepadan dengan sekian takaran misalnya, itu kan lebih mudah. Terima kasih, mungkin kalau sudah pernah dicoba. Baik Pak, yang pertama dulu, jadi minyaknya itu kan saya gunakan itu 30 gram. Jadi sekitar hampir 7 sendok Pak. Hampir 7 sendok makan. Berapa? Gitu. 7 sendok makan Pak. 7 sendok? 7 sendok makan atau 7 makan. 7 sampai 10 sendok makan deh Pak. Karena dia misal mangkok, terus dia seperempat dari volumenya itu Pak. Gitu. 30 gram sekitar segitu Pak. Terus untuk KOH-nya, kebetulan KOH ini kan sifatnya nggak sembarangan gitu ya Pak. Maksudnya karena dia juga dapat kalau disalahgunakan dapat merusak kulit. Saya itu kemarin belinya di ini, kayak di toko yang menjual alat-alat peralatan kimia gitu Pak, kayak sejenis laboratorium peralatan kimia gitu. Toko bahan kimia? Iya, toko bahan kimia gitu Pak. Terus yang tadi kalau kalibrasi air jernihnya itu saya menggunakan 2 sendok makan Pak, untuk melarutkan baik itu garamnya maupun maupun KOH-nya. Yang 300 gram Mbak? Oh, itu iya Pak. Jadi kan kalau misalnya kita pakai minyaknya itu 30 gram, minyak jelantahnya 30 gram, terus agar itu sesuai opsional sih Pak. Jadi maksudnya kita mau sabun cairnya itu cair banget atau kental gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita mau nggak terlalu kental itu bisa antara 165 gram. Tapi kalau kita mau lebih agak cair sabunnya, kita bisa nambahkan 300 gram. Jadi 300 gram itu setara dengan setengah panci Pak. Gitu. Begitu jeruk nipisnya bisa langsung ya Mbak? Jeruk nipis langsung diperas? Iya Pak, betul. Jadi jeruk nipisnya ini nanti jadinya buat pewanginya gitu Pak. Jadi nggak aroma minyak jelantahnya lagi, tapi aroma jeruk nipis. Bisa opsional sih Pak, bisa ditambahkan dengan misalnya minyak zaitun ataupun minyak wangian yang berasal dari tumbuhan seperti daun serai gitu Pak. Jadi opsional. Gitu Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Saya
Cukup Mas Yufan, cukup Mbak Wan. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau Pak Wito mungkin apakah kepikiran ada pertanyaan lagi begitu Pak yang ingin ditanyakan kembali Pak? Apakah ada lagi Pak? Nyun sewu Pak Wito, enten pertanyaan malih mboten Pak Wito? Untuk saya sudah cukup, Pak. Kayaknya Oke, udah kalau cukup Mas. oh ya baik, kalau begitu Pak Tukino, Pak Wito, mungkin ini sudah sampai ke ini ya Pak, sudah penghujung acara juga, sudah selesai untuk penyampaian dari kami begitu Pak, terkait program untuk 8 terkait dengan 8 program juga yang sudah berjalan 2 minggu ini ya, berarti Pak Tukino juga sudah kami sampaikan semua begitu. Nanti sesuai dengan yang masukan dari Pak Tukino juga, sama seperti sebelumnya juga, nanti akan kami berikan juga begitu, entah poster atau video yang bisa nanti Bapak sharingkan lagi ke masyarakat Stoloki gitu ya Pak. Ini akan kami sharingkan kembali. Iya. Kemudian mungkin ini ya Pak, nanti mungkin menunggu, nanti saya juga akan men-sharingkan juga terkait dengan Google Form gitu Pak, yang nanti bisa diisi terkait dengan evaluasi yang mungkin bisa masuk ke kami juga terkait pelaksanaan program yang sudah kami lakukan begitu Pak nanti. Jadi bisa nanti untuk masukkan boleh. Terkait pelaksanaan KKN selanjutnya gitu Pak. Baik, Pak. Boleh Mas, ya. Makasih. Oke, mungkin begitu saja Pak. Nanti dan saya nanti akan saya kirimkan ke grup lagi begitu Pak untuk informasi selanjutnya begitu Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Tukino. Begitu juga dengan Pak Wito yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk program ini. Ya. Untuk Pak Tukino dan Pak Wito, jika sudah bisa live Pak, sudah selesai. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak sekalian. Selamat malam.